Oke. Jadi dari dinding yang masuk dalam tanah dalam diameter ini dari A ini saya tarik garis ke atas sebesar 60 derajat ini tekanan tanah hasilnya lalu akan memotong elevasi daripada jalannya di sini. Kalau ini 60 derajat, tingginya ini adalah 8 meter, maka ini jalannya 4,62. Jadi bisa kita hitung dengan matematika biasa. Lalu yang tekanan tanah aktif 30 derajat, kita tarik sini dulu, ini. Ini kalau ini 6, ini 30 derajat, maka ini akan bertemu 10,39. Dan tangan 30, maka ini 60. 60 adalah X per tingginya. Sehingga tinggal kita hitung berapa titik perpotongan tanah pasif dengan aktif itu berapa. Ya 10,39 kita kurangi 4,6. Jadi ini caranya kita tahu. Oke. Lalu karena ini sudutnya 30, ini sudutnya 30, berarti tengah-tengah. Ini tengah-tengahnya, maka ini merupakan titik di mana batang jangkar kita pasang. Jaraknya berapa? Ya tinggal kita peroleh tadi, yaitu 4,62 ditambah setengah daripada 10,39 dikurang 42, dan ketemunya 75. Di batang jangkar ini dari titik potong aktif, pasif dan aktif, ketemulah batang jangkar jaraknya 7,5. Lalu selanjutnya apa? Jadi kita ini baru merancang di mana letak batang jangkar. Nah setelah itu kita hitung tingginya berapa. Ya kalau 30 derajat, 30 derajat, jaraknya ada tadi yaitu 10,39 dikurangi 4,62, maka tingginya berapa? Bisa kita hitung dengan rumus mekanika teknik atau rumus geofisika atau trigonometri, dapatlah 167. Lalu 167 itu masuk enggak? Kita tarik horizontal ke kiri, ternyata 167 itu masuk sepertiga sampai seperempat K. 1,5 sampai 2 meter. 167. Berarti jarak batang jangkar ke atas itu 167. Oke, ada pertanyaan untuk menentukan jarak batang jangkar dari atas ke bawah. Kalau syaratnya seperempat sampai sepertiga R. Nah hasilnya berapa? Ya dihitung seperti ini. Pak, mau bertanya Pak. Ya. Tadi yang garis 30 derajat yang memotong itu tadi asumsi dari mana ya Pak 30 derajat? Diketahui itu sudut geser dalam tanah. Jadi sudut geser tanah itu ada dua, aktif dan pasif. Itu dari laboratorium. Hasil uji laboratorium bukan dikira-kira, tapi hasil uji laboratorium. Oke, yang 30 pasif, aktif, yang 60-nya pasif. Oke, gitu. Oke Pak, baik Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Oke, jadi sambil Anda mencoba ya, misalkan Anda mencoba untuk ketinggian 5 meter, lalu masukkan 1,5 ke bawahnya, atau masukkan 1,7. Jadi Anda coba sendiri, lalu Anda bikin garis-garis gitu. Nah, masalahnya ada di mana? Nanti saya arahkan untuk penyelesaian masalahnya. Oke, jadi kita baru menentukan posisi
batang jangkar dari atas dan panjangnya berapa. Oke, nah untuk panjang. Panjang tadi kan ini diambil dari 462 ditambah setengah dari 1039 dikurang 442, lalu harus ditambah yang ke belakang. Ke belakang itu ke papan jangkar. Nah, papan jangkar itu harus kita tentukan prediksi dulu. Nah, ini sangat tergantung jarak jangkarnya berapa. Kalau jarak jangkarnya saya buat katakan 2 meter, boleh-boleh saja. Nah, kalau 2 meter berarti maksimal lebar papan jangkar harus 2 meter. Jangan sampai gini, kita membuat papan jarak antara jangkarnya katakan 1 meter, ternyata lebar papan jangkarnya saya buat 2 meter, nggak bisa. Maksimum ya 1 meter. Jadi papan jangkar itu yang belakang ini ya, ini itu terbuat dari kalau baja ya baja, beton ya plat beton, itu materialnya. Itu lebarnya maksimal adalah jarak antara batang jangkar ke kiri kanan. Jangan salah. Jadi kalau jarak batang jangkar 2 meter ya boleh kita buat 1 meter boleh, 1,5 boleh, tapi maksimum 2 meter. Oke, karena nanti akan kecek kuat atau tidak. Lalu kuat tidaknya apa? Sangat tergantung ke belakangnya itu. Ke belakangnya kan semakin besar ini. Nah, jaraknya berapa ini? Nah, jarak ini kita ambil eh, antara. Jadi ini antara. Kenapa? Ini di dalam tanah. Bukan nongol. Kalau taruh di belakang ini kan nongol. Ya. Bisa. Kalau ini jaraknya itu katakan berapa ini? 167. Ya ke bawahnya tinggal karena sepertiga ya sepertiga dari 167. Berarti 0, berapa itu? 8 ya. 8 berapa? 3, 4, 7, 7, 21, 6, 18 ya, 6, 0,6 ya, gitu, darahnya. Oke. Nah, berhubung ini ada di dalam ini kan di dalam tanah. Berarti tegangan tanahnya ini nanti kan tidak segitiga, tapi berupa trapesium. Berupa seperti ini tegangannya. Trapesium karena ini di dalam tanah. Kecuali ini kita taruh di belakang, paling belakang. Di sini berarti trapesium, nah kita gambarkan seperti ini. Ini PPJ2, ini PPJ1. PPJ2 ini dari sini. Dari sini jaraknya berapa? 0,81. Itu di tengah-tengah ketemu PPJ2. Lalu yang PPJ1 ini adalah PPJ bawah, ini dikurangi PPJ2. Tentunya ini Anda sudah mengerti cara ngitungnya, ya kan pernah belajar mekanika tanah. Lalu besarnya PPJ1, PPJ2 tambahkan itu harus lebih besar daripada gaya T. T itu gaya batang jangkar. Jadi ini kita prediksi kalau ini. Anda sendiri akan menentukan untuk mendapatkan PPJ2 dan PPJ1. Ini sangat tergantung lebarnya. Misalkan lebarnya 1 meter, ya kalikan 1 meter. Karena PPJ2B1 itu adalah gayanya. Ini berapa dikalikan lebar jangkar. Nanti ketemu gaya. Oke. Nah, setelah itu kita cari gaya T itu berapa. Gaya T itu kita cari dengan menggunakan kesetimbangan pada titik A. Jadi pada titik A itu di sini ada PP, di sini ada T, di sini ada tekanan tanah PA1, ada PA2. PA1 itu ya setinggi daripada 2 plus 6, 8. Lalu PA2 itu adalah tergantung daripada Q-nya. Itu apa? Itu adalah berat apa ada di atas ini. Di atas ini kalau ada berat perkerasan,
ya tebal perkerasan. Ketemulah pH2. Oke. Untuk ninjonya ke samping ya tergantung jarak antara batang jangkarnya tadi. Batang jangkarnya 2 meter, ya berarti gayanya PA1, PA2 itu harus dikalikan 2 meter. PP ini juga harus dikalikan 2 meter. Jadi sangat tergantung jarak antara batang jangkarnya. Jadi sigma men pada TA adalah PP. Hitung PP ini juga Anda tahu kan, ini kan PP itu harus dicari dulu nilai KP. Nah, KP-nya berapa? Ini sudah. Contohnya ada di sini. KP adalah tangan kuadrat 45 derajat per pi per 2. KA adalah tangan kuadrat 4 derajat min pi per 2. Oke. Jadi KP-nya ada, kita cari. Ya, ini. Dari PP-nya ada, nah, dari MTTA-nya ada. Ini. PP dikalikan 0,67. Ditambah T dikalikan T dikalikan 6,33 jaraknya ini ya. Tadi kan sudah kita tentukan 167, berarti jaraknya itu 6,33 derajat. Min PA, PA1, setelah PA1 kita hitung, kalikan jaraknya 267, min PA2 dikalikan jaraknya 4. Nah, karena PA1, PA2 juga sudah kita hitung, maka ketemulah T. T-nya 11,98. Oke, kalau T ketemu, sekarang PPJ1, PJ2-nya berapa? Syaratnya PPJ1/2 harus lebih besar P. Nah, sekarang kalau ternyata PPJ1, PPJ2 lebih kecil daripada T, ya berarti papan jangkarnya harus kita desain lagi, kita mundurkan. Nih, papan jangkarnya jangan di sini, mundur lagi. Tapi maksimumnya itu di sini. Papan jangkar nggak bisa kita buat nongol di atas tanah. Jadi maksimum adalah pada jarak 10,39 itu maksimum. Bagaimana kalau tetap nggak kuat ya berarti kita harus kita rapatkan lagi tali jangkarnya. Jadi desain itu seperti ini, kita tentukan dulu sembarang. Nah, setelah itu kita cek, oke, masuk, oke. Ya, atau masuk terlalu boros ya kita kecilkan lagi. Misalkan kita pasang di sini, ternyata oh terlalu boros, kita majukan lagi. Oke, itu yang disebut desain seperti itu. Jadi desain itu sebetulnya pekerjaan pertama harus preliminary design atau kira-kira dulu. Setelah kita hitung cocok, oke, nggak cocok dirubah, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan Anda coba. Anda buat sendiri, terus Anda hitung sendiri. Kalau Anda bisa, berarti nanti ujian Anda bisa. Kalau Anda nggak nyoba, pasti nggak bisa. Sehingga kenapa ini saya berikan contoh, karena ini ada satu soal yang nanti soalnya seperti ini. Biasanya hasil ujian dulu-dulu itu jarang yang bisa, hanya beberapa orang saja yang mau mencoba akhirnya bisa. Yang nggak mencoba pasti nggak bisa. Ya, halo mahasiswa. Halo mahasiswa, gimana? Pak, tadi kalau si PPJ1 sama PPJ2-nya nggak lebih besar dari T, maka si papan jangkarnya dimajuin ya Pak, atau dimundurin Pak. Terus nanti batasnya itu sesuai sama ukuran yang 10,39 itu ya Pak? Jadi gini, kalau mau ekonomis, maka PPJ1 ditambah PPJ2 harus sama dengan T. Itu berarti ekonomis kan. Tapi kalau nggak mau ekonomis, yang penting bahwa harga PPJ1 tambah PPJ2, yang ini ya, harus lebih besar dari T.
Yang penting itu, kalau itu sudah lebih besar aman, walaupun Anda boros tapi kan aman. Jadi untuk membuat desain desain itu memang seperti itu. Anda mau nyari aman atau nyari ekonomis? Biasanya nih kalau kontraktor nyari ekonomis gitu. Kalau mau ekonomis ya Anda harus berubah, geser lagi papan jangkarnya ini yang digeser. Kalau ternyata PPJ 1 plus PPJ 2 itu jauh lebih besar T, majukan lagi. Tidak 1,5 meter, misalkan jadi 1 meter, otomatis lebih kecil. Dicek lagi dan seterusnya. Gitu. Oke, silakan Anda coba. Saya pengen tahu Anda pertanyaannya seperti apa, saya coba Anda. Ya, karena kalau nggak Anda coba kan Anda nggak bisa. Ini Anda foto dulu. Anda foto atau Anda pindahkan, Anda print, Anda pindahkan ke catatan Anda. Nah, ada pertanyaan. Anda coba. Anda cobanya ya jangan pasin 6, tapi Anda bikin 5 atau 7 gitu. Jadi biar beda dengan contohnya.
jadi ya biasanya kita tarik sama itu dan tentang dari April desa
Udah dibawa ke bengkel 15.000. Itu mahasiswa gimana? Sudah? Masih ada pertanyaan? Pak, saya bingung yang dapetin 10,39 meternya itu, Pak. 10,39. Perhatikan ke sini.
Oke, perhatikan Ya Pak. ini kan tingginya 6 meter ini. Meter, terus sudut geser aktifnya 30 derajat. Tarik ke sini. Ya kan? Kita cari, maka akan ketemu 1039. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah? Ada lagi pertanyaan?
Sudah mahasiswa? Halo mahasiswa, sudah? Ya, iya silakan. Gimana? Sudah Pak, tadi sudah dapat yang 10,39 Pak. Oke, ya. Yang lain ada? Jadi yang Anda saya suruh nyoba itu sampai pertama tadi kan menentukan posisi daripada batang jangkar ya. Kita tentukan, sudah ketemu, lalu panjangnya akhirnya ketemu. Panjang batang jangkarnya yaitu 7,5 ditambah 1,5 batang panjang jangkarnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah ketemu posisi batang jangkarnya, lalu panjangnya, nah kita harus mencari berapa ukuran daripada batang jangkar. Tadi kan kita sudah ketemu T. T itu kan dari keseimbangan momen pada titik A. Dan pada titik A ini ketemulah T 11,98. Nah, setelah ketemu T, kita baru menggunakan tabel ini. Kita menggunakan berapa? Di sini kan 19,8 dan 11,8 ton. Perhatikan bahwa D ini tanpa faktor beban, artinya kita gunakan hitungan ASD, Lowell Stress Design. Hitung Lowell Stress Design itu tanpa faktor beban, jadi tidak ultimate ya. Jadi kita gunakan ASD. Nah, lalu ketika kita melihat ini persiapannya, kita gunakan berapa? Ini kan ada diameter. Misalkan akan kita gunakan batang apa ini? Dipilih batang jangkar menggunakan bar. Nah, menggunakan bar diameter 23 ini. Bar diameter 23 ini luas areanya 415 mm persegi. Lalu di sini minimum breakingnya adalah 450 kN. Berarti 45 ton muatannya. Ya. Jadi beban putusnya itu di 45 ton. Breaking load itu beban putus. Jadi kalau ditarik 45 ton putus. Karena kita menggunakan ASD, berarti harus kita hitung layarnya berapa. Di sini. Ini beban layan adalah 0,6 beban putus. Jadi layan itu 0,6 beban putus. Berarti hasilnya 0,6 dikalikan 45 27. Dan 27 itu ya, ternyata masih lebih besar daripada yang diperlukan 11. Berarti oke. Jadi itu kalau kita gunakan diameter bar 2,3. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Mau nanya dari depan juga boleh, tadi akan berurutan saya jelaskannya. Oke. Jadi sebetulnya nggak sulit ini. Kalau Anda nyoba nggak sulit, tapi kalau Anda nggak nyoba pasti nggak bisa. Nilai Anda nanti waktu ngerjakan soal ini pas ujian tengah ya, nilainya 0. Kalau Anda nggak nyoba pasti.
Oke, lalu Jumat minggu depan kan libur itu ya, tanggal 28. Sedangkan ujian tengah itu dimulai minggu ke-8. Ini kita sudah masuk minggu ke berapa? Ke-6 ini ya? Halo Iya, Mas Ridwan. iya Minggu Pak, 6 Pak. ya, berarti kita masih masuk lagi minggu ke-7. Minggu ke-7 itu jatuhnya tanggal 11. Waduh, libur tanggal 18 libur. Minggu ke-7 itu tanggal 28 kita mulai libur. Ini tak bertanya. Nggak tahu ini, tapi pengumuman dari Politeknik belum ada, tapi di tanggalan saya ada catatan ini. Tanggal Udah 2 ada Pak surat edaran untuk libur lebarannya Pak, sudah ada. sudah ada, mulai tanggal berapa? Libur lebaran itu tanggal 28 Pak sampai dengan tanggal 2 April. Sampai tanggal 2 April. Iya Pak. Nah, kalau lihat dari jadwal 2 April itu sudah langsung mid test Pak. Oh gitu ya? Oh, 2 April sudah mid test. Sebentar-bentar. Tanggal Maaf Pak, 2. maaf Pak, maaf Pak. 7 April Pak, 7 April. Oh, sampai 7 April ya. Ya, 28 Maret sampai 7 April itu Itu libur pengumuman lebarannya. dari kampus. Oke. Iya, iya Pak. Eh, Berarti lihat jadwalnya 8 April itu di Minggu itu langsung UTS Pak. Unit iya, test. 8. Berarti 8 langsung UTS. Iya, seminggu itu Pak. Iya. Tetapi 7 kan masih libur kan ya? Iya, masih libur Pak. 7 masih libur. Berarti hari ini tanggal 21 kan minggu ke-6 ya. Minggu ke-7 berarti tanggal 11. Berarti kan belum tes tanggal 11. Karena di pengumuman itu eh, tes UTS itu minggu ke-8. Sedangkan tanggal 28 libur, tanggal 4 libur, berarti kita tanggal 11 masih masuk, lalu 18 libur, berarti ujiannya tanggal 25 April ujiannya. Itu jadi sesuai dengan jadwalnya aja. Oke, berarti kita masih masuk lagi satu kali pertemuan ya untuk membahas terowongan. Berarti Pak buat eh, konstruksi jalan tol ini tanggal 25 ya Pak baru kita UTS-nya ya Pak. Iya, kan ini tanggal 21, tanggal 28 libur, tanggal 4 libur, tanggal 11 kita masuk ke pertemuan ke-7, tanggal 18 libur, terus tanggal 25, gitu. Oke, gitu. Itu mahasiswa ya. Oke Pak. Baik. Ya, gitu. Jadi untuk Jumat gitu. Kalau Kamis itu kita kan PB itu tidak ada ujian, tapi tetap harus hadir untuk asistensi. Kalau tanggal 9 ya Anda ujian bangunan pelengkap itu metode konstruksi tanggal 9-nya. Kalau tanggal 8 itu oke, sudah ada pertanyaan? Sudah Anda coba, tadi saya suruh nyoba jangan 6 tapi dalamnya itu 5 atau 7 gitu. Kalau ke bawahnya bisa 2, bisa sebanyak bisa 1,5 terserah kalau ke bawah gitu. Itu sangat tergantung tanah.
Oke, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Jadi kalau saya ulang, kita itu sampai T ini ya, sampai menentukan T, lalu kita menentukan diameternya. Kalau saya ulang dari atas tadi, misalkan gambaran 1,7, terus gesernya 30, jarak jangkauan 1 meter diketahui atau rencana kita. Kita hitung KA, rumus, lalu panjang tali sangkar ketemu karena tadi kita gambarkan. Kita gambarkan ketemu panjang tali sangkar. Tinggi papan jangkarnya, tali sangkar. Lebar papan jangkarnya, sama tergantung panjangnya jalannya. Terus diameter batang jangkarnya, kita hitung KP-nya. KP ini rumusnya, ini rumus ya, rumus di mekanika tanah. Lalu kita hitung PP-nya, betulnya segitiga setengah gamma kalikan P dikalikan hanya ya. Lalu kita hitung gayanya PA1, PA2. PA1-nya ini, PA2-nya ini ketemulah T. T ketemu, lalu kita hitung. Kita gunakan batang jangkar. Oke, gitu. Pertanyaan. Misalkan kita menggunakan yang ini juga masih bisa. Menggunakan kawat diameter 15 mili, 15,2 mili. Ini beban putusnya kan 250. Beban hijaunya ya 0,6 dikalikan 50 itu masih 15, masih bisa. Oke. Kita teruskan. Lebar papan jangkarnya berapa? Lebarnya. Tapi jarak jangkarnya 1, maka lebar P tidak boleh lebih dari 1,5. PPC2 gamma HKP 1,4 ganti di PPC2 itu ini 4 ini ya, tergantung timbunan. Ya. PC2 itu tergantung timbunan. Berapa kalikan 0,81 P kalikan 1,4 kalikan 7,5,8 PP satunya yang ketiga setengah gamma kuadrat HP. B P sama dengan PPC1 per PPC2. Ketemunya B-nya adalah 1,1 meter. Itu lebih kecil jarak antar jangkar. Jarak antar jangkar tadi 1,5 meter. Dan nyata dengan papan jangkar tinggi 1,4 itu 1,4 tingginya, lebarnya ternyata hanya 1,11, tapi masuk. Yang nggak boleh itu kalau B-nya itu ketemu lebih dari 1,5, maka harus kita munculkan. Oke, silakan dipahami, dicoba. Silakan dicoba. Lalu kita simpulkan, berarti penampang batang jangkar panjang, ya, bukan ini kurang G, panjang batang jangkar 9,1 meter, yaitu 7,5 tambah 1,5. Diameternya 23 mili. Tinggi papan jangkarnya, tadi kita desain 1,4 meter, lebarnya 1,1. Silakan Anda coba, nggak ngerti Anda nanya. Pak, itu pas tekanan tanah aktif sama pasif kan tangan kuadrat
45 min FI Pak. Nah itu 45 dikurang apa Pak? Apa? Bentar, apa yang kamu tanyakan? Yang KA sama KP itu kan ada tangen kuadrat dikalikan sama 45 dikurang. Oh, rumus. Iya, yang si FI-nya itu FI per 2-nya itu apa Pak? Pi. Ya, rumus Pi itu sudut. Pi itu Oh, sudut. sudut Ini Pi. kan rumus. Coba kamu ingat-ingat rumus mekanika tanah. KA adalah tangen kuadrat 40 derajat min Pi per 2. Pi itu sudut. Oh, Pi sudut. Oke Pak, baik Pak. Ya, Pi itu sudut gesernya. Sudut gesernya kan 30 derajat. Oke, gitu. Itu rumus mekanika tanah ya. Pi itu maksudnya sudut. Sudut geser itu diketahui 30 derajat untuk aktifnya. Untuk pasifnya yang 60. Di mana? Sudah, nggak ada masalah. Mengerti semua. Suratnya itu udah.
Gimana mahasiswa? Sudah? Oh, Pak, mau Ya, bertanya, ya, itu silakan. tadi yang dapat tinggi papan jangkar 1,4 itu kan dari yang 0,86 sama 0,54 ya, Pak. Nah, itu Iya, tadi awalnya dari mana ya, Pak? ya. Jadi tinggi papan jangkar itu harus kita desain. Awalnya dari mana? Nah, setelah ketemu titiknya ini ya Oke, kelihatan titiknya ini ya. Ini kan titik ketemunya. Lalu kita tarik ke depan ke belakang, kita tarik ke belakang. Lalu kita menentukan posisinya di mana. Ini terserah kita karena kaitannya kan dengan tinggi dan lebar. Kalau lebar tidak boleh lebih besar 1,5 karena jarak antara jangkar 1,5. Tingginya kita tentukan sembarang. Dicoba-coba. Nah, ketemunya dari mana? Kalau jaraknya itu kita ambil 1,5, lalu ini kita tarik garis, maka ini ketemunya 0,86. Dari mana 0,86? Kan sudutnya 30. Ya. Tangan 30 adalah 0,86 per 1,5. Gitu. Berarti 0,86 kita ketahui, karena 1,5-nya kita tentukan. Oke, kalau ini 0,86, maka jarak ke bawahnya nggak boleh sama 0,86, harus lebih kecil. Nah, lebih kecilnya berapa? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini papan angkur itu di titik ini, di titik sepanjang berapa ini 2,89, ini berarti 1,67, berarti sepertiga dari 167. Berhubung ini di tengah, yang penting garisnya ini kan kita lihat. Grafiknya itu kan jadi bujur sangkar. Maka titik beratnya angkur ini berarti ini harus lebih besar daripada sepertiga. Sepertiganya 0,8 kan berarti kan 0,29. 0,29 berarti harus lebih besar 0,29, tapi harus lebih kecil ya daripada 0,86. Lalu setelah itu kita tentukan kalau ini 0,86, kalau ini kita ambil 1,4 berarti ini 0,54. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menentukan bahwa angkur ini nanti harus berada pada pusat gaya. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita hitung PPJ 1, PPJD 2. Oke, gitu. Silakan dicoba. Kalau dicoba nanti Anda kan ketemu. Kalau nggak dicoba, biasanya nggak ketemu. Kalau nanti Anda nyobanya pas ujian waktunya, ya nggak akan ketutup. Karena harus belajar pas ujian. Belajarnya itu sebelum ujian. Silakan. Ya.
Gimana mahasiswa? Cukup? Cukup ya. Jadi nanti tanggal tanggal berapa ini? Kita masuk lagi tanggal 11. Jadi tanggal 11 itu kita belum ujian, tapi kita masuk minggu ke-8. Minggu 8 ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghitung hubungan. Itu materinya. Oke. Nah, sekarang dari soal ini supaya Anda latihan, Anda akan saya berikan tugas untuk harian nanti dikumpulkan di e-learning. Tugas hariannya dikumpulkan di e-learning, semua harus mengerjakan. Yang saya bedakan di sini bahwa yang saya rubah adalah nilai H. Kalau H1 Anda tentukan. Ya, semua Anda tentukan. Jadi yang saya ketahui soalnya sama, semuanya sama, hanya H yang akan saya rubah. Ini untuk merubah nilai H untuk tugas di e-learning. Merupakan tugas harian bahwa H ini sama dengan 4, jadi di situ 4 harus lebih besar 4, plus dalam kurung nomor Anda
nomor ini ya, nomornya kan 1 sampai 26 dibagi 10. Oke, dalam satuan meter. Ini hanya kecil ya. Oke. Jadi 4 plus nomor Anda dibagi 10. Kalau nomornya yang 1 ya 4,1, nomornya 26 berarti 6,6. Untuk S1 tentukan sendiri, tapi minimal 1 meter. Pi-nya 30 derajat. Jarak jangkar tentukan sendiri. Ya, boleh 1 meter, boleh 2 meter, boleh 3 meter. Oke, jadi yang berbeda ini adalah tinggi Hani yang didasarkan pada nomor. Oke, paham? Pak. Oke, sekarang akan saya cek lagi. Ini sementara saya tutup dulu. Tuh, ini sudah 22 yang hadir. Saya cek lagi di spiritnya. Saya lihat spirit. Oke, ini banyak yang nggak hadir. Saya panggil lagi. Apakah Arda ada? Atip? Vertigo? Hadir, Pak. Vertigo ada? Kevin? Hadir, Pak. Latifah? Muhammad Akmario? Muhammad Patli? Hadir, Pak. Muhammad Kejuar? Muhammad Ijuar hadir, Pak. Muhammad Asadel? Hadir, Pak. Muhammad Fauzi? Muhammad Hafiz? Pragita? Resa Dwi. Oke, jadi yang nggak hadir, saya ulangi lagi. Arda Faris, Arda Hafiz, Atib, Latifah, Muhammad Akmario, Muhammad Fauzi, Muhammad Hafiz, Pragita, dan Resa. Oke, saya simpan kembali. Oke, masih ada pertanyaan, mahasiswa? Dikumpulinnya kapan, Pak? Ngumpulinya sebelum ujian, dong. Sebelum UTS, masih lama. Oke, baik, Pak. Jadi nanti akan saya lihat ketika UTS, saya lihat di e-learning-nya sudah masuk atau belum. Oke, terus tanggal 20 berapa itu? Tanggal 11 kita masuk untuk membahas tentang terhubungan. Oke, saya tutup kuliah di siang hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Cindy.